Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Sahabat Impact Family yang saya kasihi, saya harap saudara semua dalam keadaan baik ya. Dan saudara beriman penuh kepada Tuhan. Saudara, beriman itu, kita kalau punya iman itu harus berani bertindak. Begini ya, contohnya seperti pada waktu Esther, dia diberitahu tentang keadaan bangsanya yang akan dibunuh oleh Haman, dan dia diminta supaya dia menghadap kepada raja. Raja itu memang kuasanya kadang-kadang sewenang-wenang ya. Kalau dia katakan tidak boleh menghadap kepada dia kalau tidak dipanggil, ratu sekalipun tidak berani menghadap. Jadi Esther berpikir, gimana ya, apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa saya. Dan mentornya Mordekai yang memberitahu supaya dia menghadap raja. Lalu dia kumpulkan semuanya, dia memberitahu begini ya, di pasal 4 ayat 16 dia katakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, ya, Susan, di Betek Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik waktu siang. Aku beserta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguhnya berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, jadi saudara, dia mau bertindak, tetapi dia minta pimpinan Tuhan, ya, berdoa dan berpuasa dulu. Setelah itu saya mau bertindak, saya mau menghadap raja. Tapi kan tidak tahu berkenan gak ini Tuhan. Yang dia tahu, dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, dan dia sudah minta pimpinan Tuhan tentunya, maka dia akan bertindak. Nah, kita lihat cerita selanjutnya. Setelah 3 hari berpuasa dan berdoa, maka dia dress up, pakai baju kebesaran, dan dia akan bertindak menghadap raja. Nggak dipanggil, tapi dia mau menghadap raja. Nah, pada waktu dia menghadap raja, hatinya mungkin ya deg-degan ya. Tetapi itulah iman, dia bertindak. Nah, namun, saudara-saudara ya, kita juga punya bekal. Kita bertindak, kita menghadap, tetapi Esther juga mempunyai perilaku yang sopan. Ya, menghadap raja tidak asal-asal, sudah berdoa, menghadap raja berani, tapi dia juga sopan. Ya, dia mengatakan pada waktu itu raja bertanya, apakah permintaanmu? Niscaya akan aku berikan. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan ku penuhi. Tetapi dia jawabnya demikian. Permintaan dan keinginan hamba ialah, ya, ini mengatur kata-kata dengan sopan. Jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja, ya, jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Tapi kan dia kalau menurut kamu baik, kalau menurut kamu aku mendapat kasih sayang, ya. Jadi ini sopan, merendahkan diri, ya. Lalu baru dia memberitahu keinginannya, ya. Dia mengundang raja dan Haman untuk datang ke perjamuan dia. Jadi saudara-saudara, kita memang iman bertindak, tetapi sikap kita, ya, tindakan kita
perbuatan kita itu masih ada hubungannya. Kalau kita beriman, kita percaya Tuhan yang menentukan di depan kita untuk menghadapi hari depan itu, kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan tingkah laku, tutur kata yang baik. Ya, makanya bisa menyenangkan orang. Nah, tutur kata ini penting ya, kita sebagai orang tua melatih anak-anak supaya sopan, supaya dapat berkata-kata dengan baik. Tapi diri kita juga menjadi teladan, supaya berkata-kata itu dengan baik, tidak menyakiti hati orang ya. Karena dengan perkataan kadang-kadang kita, kalau perkataan kita salah di hadapan raja, ya raja tidak toleransi udah ya, tidak akan mengabulkan apa yang kita minta. Tetapi kalau kita dengan sopan, dengan rendah hati, dengan kata-kata yang diatur dengan baik, orang mendengarnya senang dan mengabulkan permintaan kita. Jadi kita belajar dalam pergaulan, dalam tingkah laku, kita orang yang beriman, kita tahu pada suatu saat kita akan dihakimi oleh Tuhan ya. Karena kita percaya, iman kita tahu, kita akan ya. Itu sebabnya mempersiapkan diri dalam perjalanan kita ini, kita perlu punya sikap yang baik, rendah hati, kata-kata yang sopan, kata-kata yang patut ya. Jadi supaya tidak menyakiti hati orang, tidak menyebabkan orang lain juga marah. Nah, demikian saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan, tapi yang penting kita bukan hanya jadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami belajar mengerti bagaimana kami berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita menjalankan keyakinan kita, dan bagaimana kami harus bersikap. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah semua orang yang merenungkan dan mendengarkan firman-Mu ini, renungan ini, supaya kami semua dapat menolong anak cucu semuanya hidup beriman, berani bertindak dan berlaku sopan serta rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara ya. Burung-burung berkicau menandakan ikut amin. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.